Baik, untuk saat ini peserta acara mencapai 32 peserta. Mohon izin Pak Kabalai, Pak Gito, untuk menanyakan apakah kita mulai saat ini atau menunggu dulu, Pak? Lanjut saja Mbak Fitri, nanti sambil jalan. Tapi nanti Mas Wandi ngejelasinnya pelan-pelan berarti, karena masih sambil nunggu. Baik Pak, siap. Nggak bisa sambil jalan Pak Kepala Balai, harus sambil Oh iya, sambil duduk. Oke, baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan coaching klinik program pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 Provinsi Banten dimulai. Yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR, yang terhormat Kasubag Umum BGP Provinsi Banten, Ibu Apriana Anggraini SPD, para Kapokja di lingkungan BGP Provinsi Banten, dan tim. Kemudian yang kami hormati para tamu undangan, Kepala Dinas atau yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru, bakal calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat serta rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini di acara coaching klinik program pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 Provinsi Banten dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama, izinkan kami menginfokan agenda acara pada kegiatan kali ini adalah pengarahan dan maaf sebelumnya kita dengarkan nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian pengarahan dan pembukaan acara oleh Kepala BGP Provinsi Banten, kemudian paparan laporan perkembangan rekrutmen PPP angkatan 8, 9, 10, coaching klinik putaran program PGP oleh admin PKB, diskusi, tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup. Baik, sebagai pembuka, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita nyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna. Unmute Mbak Fitri.
Maaf Bapak Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan coaching klinik oleh Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarso MPDOR. Pada Bapak Gito kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apriana Kasubag TU BGP Provinsi Banten, para Kapolja di lingkungan BGP Provinsi Banten, teman-teman narasumber, fasilitator yang hari ini hadir dan nanti membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan coaching klinik. Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Banten, Bapak dan Ibu perwakilan dari BPMP Provinsi Banten, para bakal calon guru penggerak yang telah hadir sekarang ini sudah merangkak ke 50 orang. Semoga seperti di gelombang pertama kemarin sampai ratusan yang hadir dan kemudian mengikuti sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya ini kalimat yang paling pantas kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sama-sama melakukan pertemuan ini walaupun melalui daring, tetapi kemudian berkah nikmat sehat yang kita miliki inilah yang harus kita syukuri. Bapak dan Ibu saya hormati, rasa terima kasih saya kepada seluruh tim yang telah meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, bahkan biaya untuk kemudian mempersiapkan acara ini, menyengajakan diri untuk membantu Bapak dan Ibu bakal calon guru penggerak yang istilah saya mengadu nasib, sehingga semua orang yang ada di ruang ini bisa kita dorong untuk bisa memenuhi persyaratan dan di ujungnya dapat menjadi peserta program-program pendidikan guru penggerak. Bahwasanya dalam perjalanan kegiatan ini nanti mungkin saja berbagai kekurangan terjadi yang itu membuat Bapak dan Ibu tidak nyaman, kurang nyaman. Kami selaku penyelenggara atas nama pribadi dan lembaga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya dengan harapan Bapak dan Ibu memberi masukan kepada kami dan pada akhirnya nanti kita dapat melalui proses ini dengan baik dan memperbaiki di kesempatan yang akan di kesempatan mendatang yang akan kita sama-sama lakukan. Bapak Ibu saya hormati, saya pikir itu saja. Mari kita ikuti bersama apa yang menjadi arahan nanti para fasilitator, para narasumber. Kenapa? Karena orientasi akhir dari kegiatan ini adalah membantu Bapak dan Ibu untuk sama-sama sukses, tidak hanya submit, tetapi juga memenuhi segala macam persyaratan, memenuhi tahap demi tahap rekrutmen, sehingga di titik akhir kita benar-benar menuju gerbang. Saya sampaikan sekali lagi, hanya menuju gerbang. Karena begitu kita masuk, nanti prosesnya akan panjang, dan kemudian mengantar Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak yang diharapkan menjadi pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah berkenan berpartisipasi dan kemudian membantu mendorong terjadinya transformasi pendidikan yang sama-sama kita cita-citakan, kita upayakan, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat memberikan layanan terbaik bagi peserta didik kita, di mana mereka akan hidup di suasana, di situasi, di zaman yang memang sangat berbeda dengan kita. Maka tugas kita di sekolah adalah mempersiapkan mereka
sehingga pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi daily living, bagi competitiveness mereka, dan kemudian jika diperlukan rekreasional. Pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan mereka menghadapi hidup sehari-hari, mempersiapkan mereka untuk mampu bersaing di dalam kehidupan senyatanya, dan bahkan pendidikan memberi kesempatan mereka untuk memilih berbagai aktivitas sehingga waktu-waktu yang tersedia tidak terbuang dengan percuma. Bapak dan Ibu saya hormati, tidak bisa panjang saya menyampaikan arahan dan menyambut baik seluruh kegiatan yang sama-sama kita ikuti ini. Dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching klinik bagi bakal calon guru penggerak secara resmi kita nyatakan kita buka bersama-sama. Demikian permohonan maaf dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, terima kasih Pak Gito. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu paparan laporan perkembangan rekrutmen PGP angkatan 8, 9, 10 yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh tim admin SIM PKB LMS BGP Provinsi Banten, Pak Wandi Hidayat, STMM. Kepada Pak Wandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Suara saya terdengar jelas, cek sound? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk peserta yang hadir di ruang virtual sesi ini, di mana ini adalah sesi kedua yang sebelumnya sesi pertama kita selenggarakan juga coaching klinik di tanggal 26 September kemarin, hari Senin. Ini adalah sesi kedua dan ini sesi yang terakhir untuk kita sama-sama melakukan fasilitasi bimbingan untuk para bakal CGP. Tadi Pak Kepala bilang begitu, tapi mungkin bahasa lainnya para kandidat CGP di angkatan 8 dan baik Ibu Bapak yang saya hormati, di angkatan 8, 9, dan 10 ini yang akan di closing atau ditutup oleh sistem nantinya tanggal 30 September untuk rekrutmen angkatan 8 dan 9 CGP di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan kami nanti Ibu Bapak dapat kirim berkas atau submit sebelum tanggal 30 September. Saya tidak sendiri, akan ditemani dengan partner dan rekan setia saya, Ibu Anggia Ruhika. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Ya Pak Wandi. Baik, ya terima kasih Bu Anggia. Nanti kita berpartner, lebih banyak kita diskusi, kemudian memberikan solusi, tanya jawab dengan para kandidat CGP. Mungkin ada yang masih harus ada yang dipertanyakan atau bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Sedikit akan saya paparkan kondisi terakhir di Provinsi Banten terkait dengan para kandidat CGP yang mendaftar dan sudah berapa yang submit atau kirim berkas. Izin saya akan memberikan paparan terlebih dahulu ya, terkait dengan tata cara pendaftaran CGP. Ya, seharusnya ini sudah dilalui oleh Ibu Bapak di tata cara pendaftaran ini ya. Sudah pada sampai tahap ini, kemudian ini sudah dilalui, seharusnya sudah dilalui oleh Ibu Bapak kandidat CGP. Saya hanya skip saja alurnya, mengingatkan kembali ke Ibu Bapak yang belum daftar, mungkin di sesi join virtual ini akan mendaftar, langkahnya seperti ini, yang sudah tidak mengapa, saya ulang-ulang lagi terus ya kan, supaya ingatan di memori kita akan bisa nanti ditularkan ke
Ibu Bapak kandidat CGP yang akan mendaftar. Seperti inilah prosesnya kira-kira. Kemudian daftar sekarang. Lalu kalau sudah mendaftar, nanti pilih menjadi peserta ya angkatan ke-8, 9, dan 10. Sebagai informasi tambahan, jadi Ibu Bapak rekan sejawat di Provinsi Banten yang tidak lolos di angkatan ke-7, sekali lagi, yang tidak lolos di angkatan ke-7, yang pengumumannya itu keluar 2 hari yang lalu, itu bisa mendaftar kembali di angkatan ke-8, 9, dan 10. Ya, kemudian saat ini saya belum tahu akun SIM PKB Ibu Bapak yang tidak lolos di angkatan ke-7 ini sudah dibuka atau belum untuk penguncian ketidaklolosannya. Jadi mohon bagi rekan sejawat Ibu Bapak yang merasa terdaftar di angkatan ke-7 tetapi tidak lolos menjadi CGP angkatan ke-7 bisa mendaftar kembali di angkatan ke-8 dan 9, 10. Mohon buka kembali akun SIM PKB-nya, apakah sudah ada tombol daftarnya. Jadi ikuti langkah-langkah seperti yang sedang saya lakukan. Pilih angkatan 8, 9, 10, kemudian saya menyetujui dan mengerti. Nah, ini adalah dashboard untuk SIM PKB Ibu Bapak ketika ada beberapa item yang harus Ibu Bapak isi di lingkaran merah, yaitu kurikulum vitae dan esai. Lalu ini kalau yang sudah dilalui, unduh berkas, beberapa berkas harus diunduh, nanti akan diisi oleh Ibu Bapak sebagai persyaratan untuk administrasi berkas di akun SIM PKB ini. Lalu mulai mengerjakan di kurikulum vitae. Nanti ada 2 langkah, yang pertama kerjakan kurikulum vitae, yang kedua adalah Ibu Bapak harus mengerjakan esai. Nah ini saya mengerti, dicentang, kemudian mulai pengerjaan. Jadi sedikit sebentar mungkin Ibu Anggia akan memaparkan bagaimana pengisian instrumen CV ini dalam informasi umum, kemudian pengalaman, karena nanti halo, ada yang ya, karena di isian ini ada beberapa persyaratan karakter yang harus dipenuhi. Nanti ada tanda di keterangan itu ketika sudah lengkap, statusnya ada centang warna hijau, kemudian ada opsional dan ada yang wajib diisi. Ibu Bapak bisa melihat nanti di akun SIM PKB-nya. Oke, 38. Ya, ini nanti dilengkapi Ibu Bapak. Data pribadi Ibu Bapak dilengkapi. Kemudian untuk diubah, silakan ada tombol mood ubah ya tentang informasi Ibu Bapak. Ya, kemudian ada beberapa unggahan yang tadi diunduh berkasnya yang harus Ibu Bapak tulis kembali dan diunggah seperti KTP ya, kemudian ijazah, fakta integritas, kemudian surat izin dari atasan, tentunya kepala sekolah Ibu Bapak, kemudian surat rekomendasi, SK pengangkatan dan RPP. Nah, ini ditulis secara ketik boleh RPP-nya, mau tulis tangan juga boleh ya. Tentunya ada beberapa panduan yang nantinya Ibu Bapak bisa pelajari terkait dengan RPP yang harus diunggah. Kemarin juga banyak para kandidat CGP ternyata RPP, hanya RPP saja yang masih banyak belum diunggah. Karena ternyata RPP yang dimaksud oleh sistem ini hanya pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sementara Ibu Bapak di sekolah mengembangkan RPP-nya yang cukup sedikit berkembang ya dari pada kalimat pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, ada langkah-langkah pembelajarannya sampai dengan ke penilaian dan evaluasinya. Nah, itu dimasukkan ke bagian inti juga tidak mengapa. Kemarin salah satu fasilitator bergabung sedikit menjelaskan tentang hal ini. Ya, kemudian apabila yang unggahan ini tidak bisa terunggah, mungkin ada bentuk
yang dipersyaratkan seperti PDF misalnya kan terlalu besar ya kan, kenapa tidak bisa diunggah, mohon disesuaikan, dikecilkan atau dikompres. Sekarang itu sudah banyak fitur-fitur kompres online ya, dari browsing ibu bapak, kemudian klik kompres atau dari PDF gitu ya, lalu nanti mendapatkan memori yang sangat kecil dan itu bisa dilakukan unggah ulang. Nah ini terkait dengan beberapa unggahan sebagai prasyarat wajib yang harus ibu bapak lakukan. Nah seperti ini misalnya KTP ya, berapa kilobyte atau megabyte yang harus disyaratkan, ini harus memenuhi. Jika melebihi biasanya tidak mau, harus unggah ulang, terus dikompres tentunya. Ya ini informasi yang harus ibu bapak lakukan nanti, di mana ada status yang sudah lengkap dengan tanda centang warna hijau. Kemudian ini hanya opsional, dan ada yang abu-abu ini syarat wajib. Opsional ini hanya menjadi pilihan saja ibu bapak. Silakan mau ditambahkan, tidak mengapa. Tapi ini menjadi penilaian plus untuk nanti asesor dalam melakukan penilaian terhadap ibu bapak. Nah, kemudian di esai juga nanti terus ibu bapak kerjakan setelah kelengkapan tadi dikerjakan di kurikulum VT, kemudian melangkah kedua esai yang harus ibu bapak isi, kemudian 2 centangan warna biru jangan lupa, kemudian mulai pengerjaan. Nah ini kelengkapan esai seperti apa, ibu bapak bisa klik nantinya, ada kelengkapan data ya, lengkapi saja apa pertanyaan-pertanyaan yang nanti dimunculkan oleh sistem di akun mesin PKB ibu bapak. Nah ini harus diisi, jangan lupa setelah diisi jawaban sesuai dengan karakter yang diminta, kemudian simpan. Nah di sini ada beberapa yang tidak mau disimpan, yang biasanya satu kurang memenuhi karakter yang diinginkan, yang kedua terkadang mungkin ribuan guru di Indonesia sedang melakukan hal yang sama, mungkin servernya sedang bertabrakan ya kan, crash mungkin ya. Jadi kadang-kadang agak loading sedikit menunggu ya. Jadi mohon bersabar ibu bapak. Saran saya semua yang dituliskan di beberapa isian tuliskan di lembar Word terlebih dahulu. Jadi nanti jumlah karakternya itu kan bisa terbaca kalau di Microsoft Word. Lalu dipastekan di kolom isian ini supaya ibu bapak melihat karakternya pas, bahkan mungkin bisa lebih. Kalau kurang dia tidak mau. Ya itu sedikit saran saja supaya nanti ibu bapak juga punya backup catatan yang ibu berikan di lembar esai tersebut. Ya selanjutnya ini esai, ketika kelengkapan esai sudah sempurna lah ya, ini ada tanda centang warna hijau, nanti juga ibu bapak bisa mengirimkan berkas ketika sudah tercentang warna hijau semua, baik di kurikulum vitae maupun di esainya. Ini kirim berkas atau biasa juga dinamakan submit ya. Sebelum ibu kirim berkas, sebelum klik ya kan, perhatikan dulu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang belum sempurna, mungkin ada yang merasa bingung atau kurang yakin, buka kembali back. Tetapi setelah kirim berkas, nah itu sudah tidak bisa lagi. Ya, selesai. Nanti ini tahapan seleksinya, ibu bapak akan melakukan pendidikan guru penggeraknya itu di April 2023. Masih jauh ya, masih panjang, tetapi tidak mengapa. Akan ada informasi tentunya ketika ibu lolos di tahap seleksi 1 dan tahap seleksi 2. Ya, ini untuk CGP dan CPP sudah kita lewatin saja. Ketika ibu ada pertanyaan di portal laman guru penggerak atau sekolah penggerak, sekolahnya mengandung sekolah penggerak. Lalu ini juga ada helpdesk-nya, silahkan di akun CPKB-nya juga ada. Nah, ini terkadang ibu bapak dalam mengisi esai ada salah persepsi biasanya. Ada 1-2 yang mengatakan bahwa ya sudahlah esai itu kita isi main-main saja ya kan, copy paste
dari berbagai macam tulisan atau tulisan apapun, ya kan, ketika ada pertanyaan apa yang menjadi motivasi ibu bapak menjadi guru penggerak, ternyata ibu belum termotivasi untuk menjadi guru penggerak, ya kan. Akhirnya ya seperti ini jawabannya. Nah, saya harap ibu bapak mengikuti program ini juga tidak ada kalimat terpaksa atau push, tekanan dari pimpinan atau atasan ibu bapak, dari kepala sekolah mungkin, dari unsur dinas pendidikan ya, yang biasanya dinas pendidikan itu mengharuskan, mewajibkan guru-gurunya, ayo daftar guru penggerak, ayo, ya kan. Akhirnya hati ibu merasa hanya itu sebuah keterpaksaan, ya seperti ini jawabannya. Nah, kemudian apa yang dilakukan juga untuk pengujian guru penggerak? Nah, belum terwujud. Nah, hal seperti ini kan kalimat hanya satu saja, tinggal di copy paste, memenuhi karakter. Alih-alih ini adalah sebuah sistem yang tidak dibaca oleh manusia, ternyata ibu salah persepsi bahwa apa yang ibu bapak tuliskan itu diperiksa, diteliti, dan diberikan nilai oleh para asesor yang sudah terbentuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk menyeleksi ibu bapak jadi calon guru penggerak. Nah, jadi usahakan yang kemarin isiannya masih main-main, coba berusaha untuk fokus dan sesuai pertanyaan yang ada di SIM PKB ibu bapak. Ya, ini juga sama. Bagaimana hasilnya ketika ada pertanyaan kan? Biasanya kan ini pertanyaan menyangkut situasi dan kondisi sekolah ibu, kemudian kelas ibu bapak di sekolah, ya kan? Kasuistik apa, ya kan? Ini yang akan nanti beberapa pertanyaan muncul di sana. Ternyata kalau jawabannya juga hanya memenuhi unsur karakter yang diminta seperti ini, terbaca Bu, Bapak. Jadi asesor kami bisa melihat, bisa membaca, ya kan? Tidak main-main. Nah, hal seperti ini mohon tidak diulangi atau tidak diberikan kalimat jawaban seperti ini. Baik, fokus saja Ibu Bapak ya terhadap pertanyaannya, kemudian jawabannya memenuhi unsur karakter yang diminta, sudah. Ya, demikian sekilas nanti pendaftaran untuk calon guru penggerak, Ibu Bapak kandidat CGP Angkatan 8, 9, dan 10. Lalu saya juga akan share tentang kondisi saat ini, ya Ibu Bapak bisa lihat, saya perbesar. Nah, ini di Provinsi Banten, ya, di Provinsi Banten ternyata saat ini diunduh tanggal 28 September, ya, tanggal 28 September ini ada 4.000 lebih pendaftar calon guru penggerak Angkatan 8, 9, dan 10 ini di Provinsi Banten dari 8 kabupaten kota. Ya, ada 26 September kemarin itu 4.144. Kemudian yang sudah kirim berkas atau submit itu 248. Akhirnya di tanggal 28 September ini meningkat. Ada 4.500-an. Kemudian yang sudah submit itu 388. Ini hanya persentasenya kecil sekali ya. Bahkan hanya mungkin sekitar 3%-an saja ini. Oleh karena itu, harapan kami tentunya di BGP Banten sebagai instansi penyelenggara PPGP minimal di angka di atas 50% dari total pendaftar ini ya harus submit lah. Syukur-syukur bisa semua ya dari 4.500 ini. Mungkin daftar hanya cuma sekilas mendaftar, tidak meneruskan, dan ini nanti akan ketahuan di sistem kami siapa yang hanya cuma daftar, siapa yang sampai dengan submit, siapa yang CGP yang lolos di seleksi tahap pertama, kemudian di seleksi kedua ini rekam digitalnya ada. Ya, jadi saya harap ini tidak menjadi sebuah keterpaksaan, kemudian tekanan yang disarankan oleh pimpinan ibu bapak di sekolah, tetapi merupakan sebuah keinginan dari hati ibu bapak menjadi calon guru penggerak di sekolah nantinya. Nah, ini Kabupaten Lebak sudah ada 164 dari 1.084 pendaftar. Kemudian turun ke Kabupaten Pandeglang, itu dari 769 pendaftar, sudah 85. Kemudian
Kabupaten Serang yang punya Serang mana? Halo, Serang nih baru 34 yang submit, yang kirim berkas dari 491. Kemudian Kabupaten Tangerang 889 dari total pendaftar, 38 yang baru submit. Kemudian ini sangat sedikit nih. Kota Cilegon baru 5 ya yang kirim berkas atau submit. Kota Serang baru 22 dari 25 pendaftar. Kota Tangerang baru 21. Ya, kemudian Kota Tangerang Selatan ini baru 19. Kami berharap tentunya ada progres dari ibu bapak yang mendaftar sampai nanti malam. Terakhir itu besok ya, tanggal 30. Untuk sesegera mungkin ketika sudah kelengkapan berkasnya selesai semuanya, baik itu di langkah pengisian kurikulum vitae maupun esai, segera kirim berkas. Perkara soal lolos dan tidak lolos itu bukan lagi kita yang menentukan, tetapi asesor yang sudah terbentuk di Kemdikbud. Demikian, Ibu Bapak, kita lebih banyak nanti diskusi dan tanya jawab saja. Paparan dari saya, mungkin nanti Bu Anggia akan sedikit menambahkan. Silakan Bu Anggia. Terima kasih Pak Wandi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kandidat calon grup penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Paparan dari Pak Wandi mungkin, halo Bapak. Paparan dari Pak Wandi mungkin sudah sangat cukup jelas. Saya di sini hanya mengulas sedikit mungkin untuk tata cara pendaftarannya. Saya akan coba demokan. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Apa sudah terlihat, Pak Wandi? Belum ya. Belum, oke. Sebentar ya. Belum, Bu Anggia. Ibu, tunggu sebentar. Masih proses. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada anaknya. Kepada anak-anak ininya. Jadi kita akan buatkan pemetaannya seperti itu. 7A untuk pembuatan panjang bulu kalau kita maka ada 2 kelompok. Dua kelompok, jadi setiap kelas dibuat 2 kelompok. Kalau 4 kelompok terlalu Banyak. Anak-anak kasihan kalau misalnya mengeluarkan biaya. Tapi kalau 2 kelompok berarti dari Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu. Bu Anggia posisi lagi di mana ini? Sinyalnya agak kurang bagus sepertinya. Sinyalnya kurang bagus ya di sana ya. Oke. Ibu, saya izin live dulu mungkin ya Bu, biar ini dulu. Nanti saya masuk lagi. Bagaimana Pak Wandi? Sinyalnya mati terus, keluar Silakan terus saya Bu. Di ini dulu Bu, di restart dulu sambil menunggu Bu Anggia Dapatnya keluar. jadinya Ini mental terus. di chat pertanyaan. Silakan Ibu Bapak ditulis saja di kolom chat atau nanti raise hand ketika Ibu Bapak diminta untuk menyalakan mikrofonnya, silakan di unmute ya. Jadi ada beberapa yang di tombol chat ini bertanya. Coba saya breakdown sedikit demi sedikit. Bu Ifat Yuliawati, SIM PKB tinggal upload dokumen saja. Bebas misalnya ke 13. Bebas Ibu Bapak sesuai RPP ini. Kalau bisa sesuai jenjang dan kelas Ibu ya. Jadi jangan mau itu EKM, mau itu K13, ini bebas saja. Tetapi harus memenuhi unsur tadi di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
mau memakai kurikulum IKM atau K13, silahkan saja. Ibu Bapak yang sudah menjadi sekolah penggerak, mungkin sudah ada beberapa kelas yang menerapkan IKM-nya, itu tidak mengapa. Silahkan. Dan ada beberapa contoh RPP yang biasanya Ibu Bapak diberikan oleh beberapa alumni CGP yang sekarang sedang melakukan PPGP-nya, pendidikan guru penggeraknya ya. Ada beberapa kabupaten kota yang sekarang sudah tamat sebagai alumni CGP, kemudian ada yang masih melakukan pendidikan guru penggeraknya. Jadi silakan di berbagai kabupaten kota di Banten ini sudah ada grup coaching kliniknya. Ibu Bapak di sana bisa minta bantuan terhadap alumni atau yang sekarang sedang pelatihan PGP-nya. Mohon diberikan tips dan triknya supaya RPP ini lolos untuk dipresentasikan nantinya ketika biasanya lolos ke tahap seleksi yang kedua. Tahap seleksi pertama ini untuk biasanya penelitian berkas Ibu Bapak, kemudian yang keduanya nanti wawancara dan menjelaskan RPP yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Nah, topik juga di RPP bebas, silahkan. Tapi sesuai dengan sekolah dan jenjang Ibu Bapak sekarang sedang mengajar. Berapa lembar banyaknya RPP itu juga tidak ditentukan. Biasanya hanya sedikit saja Ibu Bapak ya, tidak perlu banyak. Mungkin 3 lembaran saja atau 2-3 lembar yang saya baca ya di beberapa teman-teman kandidat CGP yang di grup sebelah ya kan, saya baca itu hanya sekitar 3 lembaran saja ya. Atau Pak Wandi. Bapak bisa, Bu Anggia sudah? Sudah masuk Pak. Sudah, Mohon maaf. Oke. Ya, sebentar Bu, ini 2 menit lagi mungkin saya menyelesaikan di tombol chat dulu ya. Boleh Pak, Ya. silakan. Submit sampai menugas perbaikan apakah bisa diperbaiki. Kalau sudah submit itu tidak bisa Ibu Bapak ya. Kalau sudah submit itu sudah terkunci untuk biasanya proses editingnya. Tapi kalau belum submit itu masih bisa. Silahkan. Kemudian RPP kolom gambar, maaf sebelum tahu gambar yang mana yang harus diunggah. Siluetnya atau kata memilih. Ini di RPP ada kolom untuk unggah gambar. Mungkin alur dari RPP ya. Saya juga belum lihat. Jadi ada menu untuk unggah gambar di kolom RPP itu. Jadi mungkin nanti bisa di share ya kan, seperti apa harus ada unggah gambar di RPP. RPP 10 menit, iya betul. Coba diramu saja durasi 10 menit itu apa saja yang termuat di dalam RPP itu. Jadi nanti para asesor itu kurang lebih hanya sekitar 10 menit aja terkait dengan penilaian RPP ini. Ya, silakan Bu Anggi ya. Terima kasih Pak Wandi. Mohon izin ya Pak Wandi, Bu Fitri, Bu Kiki, saya matikan kamera agar lebih stabil. Ya baik Bapak dan Ibu, saya coba untuk mendemokan mengenai tata cara pendaftaran CGP ini. Apakah sudah terlihat? Oke. Belum, masih proses Bu. Oke, sudah. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah masuk ya ke tahap yang ini. Kita masuk ke laman guru penggerak. Kita masukkan akun PKB masing-masing dan kata sandinya. Kemudian kita klik masuk. Mohon maaf nih kalau agak sedikit lama. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk ke laman guru penggerak. Di sini saya menggunakan masih loading. Baik.
Oke, baik. Di sini saya menggunakan salah satu akun guru, Bapak Iskak. Nah, setelah masuk laman seperti ini, Bapak Ibu silakan klik daftar sekarang dan pilih calon peserta angkatan 8. Kemudian klik centang daftar. Pada menu daftar ini akan muncul status Bapak Ibu, yaitu di sini sebagai guru. Tapi jika yang mendaftar kepala sekolah, maka akan muncul keterangan sebagai kepala sekolah angkatan 8. Pada tahap pertama ini, tahap 1 ini, ada 2 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu langkah seleksi tahap 1 ini mengisi kurikulum vitae dan juga esai. Untuk tanda seru ini menandakan bahwa syarat ini wajib untuk diisi, namun belum lengkap. Jika Bapak Ibu telah mengisinya secara lengkap, maka akan tercentang hijau. Di sini saya lihat di grup ada beberapa pertanyaan yang katanya sudah mengisi namun belum tercentang. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali setiap bagian-bagiannya. Mungkin jika belum tercentang, maka ada bagian yang masih belum terisi. Sebelum itu, pastikan dulu Bapak dan Ibu telah mengunduh berkas yang sudah disediakan. Di sini ada surat dukungan dari kepala sekolah dan 1 surat referensi atau rekomendasi dari kepala sekolah teman sejawat komunitas ataupun organisasi. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk mengunggah berkas di sini terlebih dahulu, karena berkas itu yang akan Bapak Ibu unggah pada kelengkapan dokumen penting di kurikulum vitae. Oke, kita masuk ke kurikulum vitae langkah pertama. Kita mulai kerjakan. Di sini Bapak dan Ibu diminta untuk menyiapkan 3 dokumen yang akan diunggah. Formatnya bisa PDF ataupun JPEG. Itu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Surat ini yang sebelumnya sudah kita unggah di laman pertama. Kemudian klik centang dan mulai mengerjakan. Untuk di kurikulum vitae ini ada 3 yang wajib diisi dan yang 3 syaratnya opsional. Jadi boleh diisi ataupun tidak. Yang wajib diisi ini adalah informasi umum, pengalaman berorganisasi, dan juga dokumen penting. Sedangkan untuk syarat opsional, yaitu pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman menjadi sukarelawan, ataupun pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Jadi sini Bapak dan Ibu yang wajib terisi adalah yang berwarna abu-abu, dan yang tidak wajib diisi adalah yang berwarna orange. Di sini kita mulai dari informasi umum. Kita ubah dan lengkapi data kita terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, jika menemukan tanda bintang ini berarti artinya wajib diisi ya Bapak dan Ibu. Kita coba kelas 5. Lama mengajar 7 tahun. Jabatan sebagai wali kelas. S1. Nama universitas. Pendidikan terakhir di bidang pendidikan. Jurusan matematika. Informasi kontak. Setelah diisi, Bapak dan Ibu klik simpan. Oke. Setelah data ini terlengkapi,
Sudah tercentang ya Pak Wandi? Sudah Bu. Oh sudah. Mm-mm. Oke, baik. Kemudian sama dengan yang lainnya, pengalaman mengikuti pelatihan, Bapak dan Ibu bisa menambahkannya di sini, klik tambah. Untuk pengalaman berorganisasi juga klik tambah. Sukarelawan dan pengalaman melatih juga klik tambah. Untuk pengalaman berorganisasi, di sini Bapak dan Ibu bisa menuliskan maksimal 3 pengalaman. Jadi kemarin masih ada yang bertanya kalau mengisinya 1 berarti boleh ya Pak Wandi ya? Boleh, boleh Bu. Boleh. Jadi kalau 1 silahkan. boleh. 1 boleh, 2, 3 juga boleh. Kalau kebanyakan ya Ibu Bupan capek menulisnya. Nggak apa-apa. Tidak Yang pun sebagai opsional tidak apa-apa. Iya, begitu. Jadi yang kemarin masih bertanya di grup, boleh nggak ya pengalaman organisasinya ditulis 1 aja? Jawabannya boleh ya Bapak dan Ibu. Ini maksimal 3. Oke, di sini untuk dokumen penting, ini adalah yang wajib untuk diisi, yaitu KTP. Silakan Bapak Ibu unggah. Hasil unggahannya, jika Bapak Ibu masih ragu, tadi saya lihat di grup masih ada yang ragu, katanya untuk mengklik berkas, silahkan bisa dicek kembali. Untuk KTP-nya bisa diklik lihat jika sudah diunggah. Jadi untuk memastikan Bapak dan Ibu apakah mengunggah berkas yang benar atau tidak gitu. Ijazah, fakta integritas bisa juga di download di sini. Surat izin dari atasan, surat rekomendasi, SK mengajar, dan juga RPP. Oh Pak Wandi, mohon informasi, saya juga tadi sempat ditanyakan ya Pak, untuk SK mengajar di sini yang diunggah itu yang SK mengajar 5 tahun itu betul Pak? Ya, betul. Nah, jadi mohon dipastikan tadi ada CGB yang bertanya mengapa ada keterangannya bahwa masa kerja kurang dari 5 tahun padahal dia sudah mengajar selama 17 tahun. Mungkin bisa dipastikan, mungkin SK yang diunggah di sini adalah SK terakhir ya Pak, sehingga tidak terbaca 5 tahunnya. Gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Wandi ya? Kalaupun ada 2 SK misalnya ya kan, jadi supaya di atas maksimal misalnya SK di swasta sudah 3 tahun, kemudian di negerinya sebagai guru atau sebagai tenaga P3K atau PNS, boleh juga dilampirkan, tidak mengapa. Nanti seleksi berkasnya pasti akan diteliti oleh asesor bahwa memang CGP ini sudah memenuhi syarat karena masa kerja sebagai guru di sekolah swasta pun diperhitungkan, Ibu. Iya, seperti itu mungkin tadi ada pertanyaan di grup mengenai SK mengajar. Mungkin penjelasan dari Pak Wandi cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Silakan mengunggah SK-nya. Jika ada SK-SK sebelumnya silakan diunggah juga. Mungkin disatukan ya Pak ya. Oke, baik. Untuk kurikulum VT, setelah semuanya diunggah, maka akan tercentang. Kita pindah ke esai. Oke, di sini ada informasi penting mengenai pengerjaan esai, bahwa pengisian esai ini akan dilakukan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Plagiat ini maksudnya Bapak dan Ibu bahwa yang Bapak Ibu tuliskan itu mengcopy paste dari misalnya dari internet atau dari jurnal-jurnal lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin ada sempat yang bertanya kepada saya, kalau misalnya saya copy paste dari Word, itu saya takut jadi plagiarisme. Nah, itu enggak ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ngetiknya di Word kata-kata sendiri, terus Bapak Ibu copy paste di esai, itu enggak, bukan plagiarisme gitu ya. Jadi itu masih boleh karena juga merekomendasikan untuk mengisi terlebih dahulu di Word agar memudahkan Bapak dan Ibu saat pengisian esai.
Oke, di sini batas waktunya yaitu tanggal 30 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jangan terlalu sampai apa? Jangan terlalu sampai halus banget. Di sini Bapak dan Ibu akan banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan mengenai esai. Bapak dan Ibu bisa klik lengkapi. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wandi, bahwa untuk melengkapi esai ini ada minimum karakter yang harus Bapak Ibu isikan. Untuk misalnya untuk pertanyaan nomor 1 ini minimumnya adalah 500 karakter. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengecek nih di bawah ini. Misalnya saya tulis. Di mana nih Bapak dan Ibu bisa mengecek di sini ya. Ini sudah tercatat 81 karakter, berarti kan masih ada tadi 500 ya. Nah, ini udah 585 karakter, berarti untuk karakternya cukup dituliskan sebanyak ini. Nah, ini juga sama yang nomor 2-nya. Ini minimum karakternya 1.500, Bapak dan Ibu bisa isikan 1.500. Nah, ini saya 1.755. Kemudian pertanyaan ketiga itu 2.000 karakter. Di sini 2.340. Kemudian klik simpan. Oke, jika sudah terpenuhi maka tidak akan ada keterangan kurang karakternya Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh lagi, misalnya lengkapi. Misalnya di sini dimintanya 1.000 karakter, tapi Bapak dan Ibu masih tidak mencukupi karakternya, akan muncul keterangan seperti ini. Kekurangan karakter di sini 415 karakter, 915 karakter. Nah, kalau yang ini sudah memenuhi. Jadi kalau sudah memenuhi, tidak akan ada tanda peringatan seperti ini. Diisi ke beranda. Kita pastikan bahwa kurikulum VT dan esai sudah tercentang hijau. Baru setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik kirim berkas sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu telah yakin bahwa berkas yang Bapak Ibu kirimkan sudah benar. Mungkin seperti itu Pak Wandi yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu kandidat CGP untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Anggia atas bantuan paparannya. Tentunya itu Bapak Ibu kandidat CGP sudah lakukan ya. Prosesnya hanya mungkin masih coba melengkapi, mengedit ya, menambahkan, bahkan mungkin mengurangi ketika kelebihan gitu. Tidak mengapa, proses ini harus terus Ibu lakukan, jalankan sampai dengan submit nanti, batas akhirnya di 30 September. 30 September itu Jumat berarti ya. Jumat tetapi jangan sampai tengah malam. Itu 23.59 sudah close system. Jadi diusahakan hari ini atau nanti malam, saya berharap ada progres dari Provinsi Banten ini, dari 8 kabupaten kota, dari yang saat ini sudah 388, 400 kurang ya. Besok kami bisa cek progres terkait submit berkas yang sudah Ibu Bapak lakukan. Ada beberapa serba-serbi lah ya, saya menamakannya, atau kadang problem juga oleh Ibu Bapak kandidat CGP dalam sedikit pengisiannya. Yang pertama, isian esai itu saya harapkan menggambarkan situasi dan kondisi real di sekolah Ibu Bapak maupun di kelas dan jenjang Ibu Bapak yang sekarang Ibu Bapak mengajar. Jangan tidak menuliskan yang sebenarnya. Yang kedua, ketika Ibu Bapak mendapatkan bocoran, isiannya tentang ini, dari CGP sebelumnya yang lolos, itu udah nggak mungkin. Itu CGP dulu kurang tepat menginformasikannya. Karena apa? Berbeda tentunya kasus
atau situasi dan kondisi sekolah rekan ibu bapak yang lain. Jadi harus menggambarkan betul-betul sekolah ibu bapak. Nanti coba akan saya berikan tips dan triknya sedikit, bocoran bagaimana ibu bapak bisa lah ya kan lolos di tahap-tahap seleksi ini. Yang kedua, ibu bapak di sini yang join di virtual ini ada yang menjadi kepala sekolah? Halo? Bisa ada yang sudah menjadi kepala sekolah? Mendaftar CGP? Tidak ya? Semua guru ya pastikan ya? Baik, karena kalaupun ada yang statusnya kepala sekolah saat ini mendaftar CGP, ibu bapak harus yang tidak mempunyai NRKS atau nomor registrasi kepala sekolah, berarti yang sekolah saat ini dipimpin oleh ibu kepala sekolah yang ikut CGP ini dipastikan dia belum pernah ikut diklat CKS dan belum memperoleh NRKS, itu diperkenankan. Tetapi kalau yang sudah menjabat kepala sekolah dan dia sudah pernah ikut diklat calon kepala sekolah, kemudian dia sudah punya NRKS, lebih baik mengundurkan, berikan kesempatan kepada guru-guru yang lain. Nanti ketika ada program lain di Kemdikbud seperti sekolah penggerak, ibu bapak sekolahnya apply menjadi sekolah penggerak. Nah, selanjutnya ini juga ibu bapak di sini mungkin ada yang bentrok ya dengan tiba-tiba bagaimana Pak ketika saya nanti sudah lolos ya kan, saya juga lolos sebagai peserta PPGP ya, program pelatihan guru dalam jabatan. Biasanya ada pendidikan seperti itu karena sebagai syarat pokok untuk memperoleh tunjangan sertifikasi misalnya. Nah, ibu bapak dalam hal ini peran sebagai CGP dan nanti PPG yang ibu akan lakukan sebenarnya dari sisi akun SIM PKB masih memungkinkan, tapi dari sisi individu nanti pada praktek perjalanannya saya sedikit saran saja ya, ini harus ada pilihan untuk ibu bapak. Apakah prioritas pilihan yang PPG-nya atau yang CGP-nya. Itu terjadi kasus di berbagai daerah yang saya temuin ya. Ada yang bentrok seperti itu. Jadi saran saya silakan kalau memang dua-duanya bisa Bapak Ibu lakukan, punya badan satu membelah diri, ya teruskan. Kalau memang tidak bisa dan harus fokus ya kan, silakan pilih salah satu. Nah ini hampir terjadi di beberapa daerah. Nah itu sekedar serba-serbi ketika ibu bapak sudah nanti lolos menjadi CGP, kemudian ada program yang sama. Jadi CGP ini dari awalnya sampai saat ini juga tidak memilah-milih guru dari berbagai jenjang. Ini semua jenjang, tidak mengenal jenjang. Kemudian juga silakan ikuti dari guru mulai PAU, Dikdas, dan Dikmen. Jadi semata-mata ini hanya sebuah program kolaborasi yang nanti ibu bapak akan banyak mendapatkan ilmu di dalamnya. Jadi program ini tidak main-main atau asal-asalan. Nanti ibu bapak di dalamnya banyak sekali manfaat yang akan diperoleh ibu bapak. Jadi seleksinya pun ya kami tidak ecek-ecek gitu ya. Seperti mungkin memilih guru-guru terbaik di daerah ibu bapak. Ya, demikian sedikit informasi dan tambahan dari saya. Kita coba Bu Anggia, ada yang raise hand. Kalau ada yang raise hand, kita utamakan yang raise hand terlebih dahulu. Silakan ibu bapak yang mau sedikit masih bingung atau ada saran, kritik atau ada kebingungan. Nah, silakan dari yang raise hand dulu. Kita Ibu Intang. Satu persatu. Silakan Ibu Intang. Silakan. Bapak. Oh, mohon maaf Pak Intang. Punten Pak, punten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kesempatannya. Nama saya Intang Pak dari Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan Pak. Bisa dengar Pak? Iya bisa. Daerah mana Iya Pak? Pak. Saya Kecamatan Pondok Aren. Oh iya, saya di Kecamatan Pamulang Pak. Nggak nanya ya. Tangga ya Pak. Ini tadi Ibu bilang yang sebelum Bapak ya Pak. Saya kebetulan sudah ngupload, sudah submit juga. Tapi tadi yang saya janggal itu upload SK-nya, SK awal katanya Pak ya.
Sedangkan saya yang saya upload tuh SKBM tahun sekarang Pak gitu. Masa kerja sudah berapa tahun Pak yang di SK sekarang ini, yang Bapak unggah? Saya jadi kalau di SKBM SDN itu ya setiap tahun kita kan ada SKBM Pak ya yang tangani oleh pengawas. Jadi Ya. terhitungnya ya nggak ada Pak di situ. Jadi SK kepala sekolah mau menugaskan saya ngajar kelas 6 misalnya kan, terus mengetahui pengawas pendidikan gitu kan. Tapi kalau masa kerja saya sebagai PNS terhitung sudah 18 tahun Pak. Bapak tidak Tapi di mengunggah SK masa tersebut kerja enggak guru sebagai PNS itu Pak? Enggak Pak, enggak saya unggah kayak gitu. Karena dimintanya SKBM yang terbaru gitu kan di situ kan. Oke. Tapi Bapak sudah submit ya? Gimana Pak? Bapak sudah submit ya? Sudah Pak. Oke, baik. Sudah. Ya, nanti ini menjadi catatan tim asesor. Tidak ada tombol edit kan Pak kalau sudah kirim berkas? Halo? Ketik ada sih Pak, ada klik kalau Bapak kalau kita mau membatalkan bisa ada klik lagi tuh Pak tuh. Klik. Boleh. Coba Bapak Ya. batalkan. Coba Bapak batalkan. Nanti Bapak unggah kembali SK keseluruhannya Pak. Masa kerja Bapak sebagai guru PNS-nya dilampirkan saja. Itu ST saya nggak hilang kan Pak ya? Enggak. Saya Enggak hilang. Oke Pak. Enggak. Oke. Enggak Iya. Pak, enggak hilang. Kalau berarti hilang. Ya, enggak. Iya. Oke, makasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Ita. Cukup ya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bu Wiwin Pak, mau dilanjut Pak, Bu Wiwin. Silakan Bu. Sok, mangga Ibu Wiwin. Bu Wiwin. Kalau Di tidak unmute. ada kayak ke Bu Subaah. Bu Subaah. Iya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Seperti tadi ya, Bapak yang pertama bertanya, sama saya juga Pak, yang diupload karena di situ keterangannya SK terakhir, jadi yang saya unggah itu SK yang 2022 Pak. Saya mengajar, menghonor, sampai sekarang masih menghonor dari tahun 2005 Pak. Jadi SK yang 5 tahun terakhir apa gimana gitu Pak? Mohon pencerahannya. Ya, terkait SK tadi sudah saya singgung juga. Mungkin diparalelkan ya Bu, unggah SK-nya, SK yang terbaru, kemudian juga unggah SK masa kerja keseluruhan Ibu sebagai guru. Ya, mungkin ada 2 SK, ketika scan PDF-nya disatukan aja, kemudian digabungkan, diunggah. Nanti biar asesor yang melihat, menilai SK yang Ibu lampirkan itu memenuhi syarat sebagai CGP atau tidak. Jadi saran saya, lampirkan saja SK terbaru Ibu dan SK masa kerja Ibu keseluruhan menjadi guru. Biar nanti tim asesor yang melihat dan menilai itu semua. Ya, terima kasih Bapak. Mangga Ibu. SK pengangkatan apa SKBM Pak? Cukup SK pengangkatan. SK pengangkatan. SK pengangkatan. Terima kasih Pak. Bu. Ya, kemudian kita ke Ibu Kurnia Prasetyawati. Ya, Bu. halo. Silakan Bu Wiwin atau Bu Kurnia di unmute. Ya, halo. Ya, silakan Bu Kurnia. Oh, bisa masuk ya, Bapak ya? Ya, Oh iya bisa, Bu Kurnia, ya bisa. Bu Kurnia dulu ya Bu Wiwin ya. 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 Bapak, ini kan saya kemarin itu mau masuk ke CGP, daftar ke CGP ya. Terus di akun saya tuh nggak tahu gimana, tahu-tahu langsung ke CPP. Kalau misalnya saya pindah ke CGP gitu bisa nggak ya Pak ya? Ibu mau pindah ke CPP? Ke CGP. CGP, baik. Ibu sekarang sebagai guru?
Atau kepala sekolah? Guru Guru. pengajar. Batalkan pendaftaran ibu sebagai CPP. Ya. Terus gitu aja. Ya, gitu aja. Berarti Batalkan di nanti tombol mulai lagi ke pendaftaran CGP-nya ya? CGP, iya. Oh ya, oke. Ya, makasih Bapak Coba ya. Bu ya, dicoba ya. Kalau ada kendala bisa hubungin kami. Atau rekan sejawat Ibu yang sudah menjadi CGP atau sudah tamat melaksanakan pendidikan guru penggeraknya, itu bisa menjadi bantuan atau solusi Ibu nanti. Kalau tidak ini juga bisa hubungin ke kami Bu nanti biar kami bantu. Ya, hubunginnya ke mana nih? Ke nomor. Boleh ke saya juga boleh. Mungkin Pak nanti kita share WA grup untuk masing-masing CGP mungkin ya Pak ya. Ya, Ibu di kabupaten atau kota mana, Bu? Saya di Kota Serang, Bapak. Kota Serang. Ya, nanti ada grup untuk coaching kliniknya. Ketika di sana ada tim admin kami yang bergabung, bisa Ibu minta bantuan. Kenapa saya mau beralih ke CGP? Saya mau membatalkan CPP-nya tidak bisa misalnya ya kan, supaya kami bisa menelusurinya. Oh ya. Segera ya Bu, mungkin siang ini atau sampai nanti sore supaya kami bisa melihat ketika Ibu mau beralih bisa atau tidak gitu kan. Batalkan saja pendaftaran di CPP. Nanti langsung saya batalin gitu. Ya. Ya, makasih Bapak. Mangga Ibu. Lanjut ke Ibu Suci Mega dari Cilegon, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya mengenai RPP? Tadi kan saya terlambat ini ya masuk karena lagi mengajar. Jadi RPP yang setelah saya buat itu RPP yang 10 menit. Katanya kan 10 menit ya Pak ya. Nah, dan formatnya sesuai dengan yang diberikan sesuai dari pendaftaran itu. Tapi ada juga yang ngomong RPP itu dibuat sesuai dengan seperti biasa guru membuat gitu Pak. Misalkan 45 menit gitu. Terus juga option-optionnya juga sesuai dengan yang seperti biasa dibuat. Tapi kalau yang saya buat sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia gitu Pak. Jadi yang benar yang mana ya Pak? Terkait dengan RPP ini betul 10 menit durasinya, disesuaikan saja. Terkait ada informasi RPP begini begitu, Ibu ikutin saja apa yang diminta oleh sistem. Ya, Pak. Itu hanya pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup ya Bu ya? Ya betul ya, Pak. Itu disesuaikan saja. Ya, adapun nanti ada tujuan pembelajaran, misalnya kan langkah-langkah, lalu apalagi penilaian evaluasi, Ibu masukkan saja di kegiatan yang mana. Ya. Ya Pak. Ya, itu saja, sudah. Oh ya, berarti benar ya Pak ya 10 menit ya Pak ya. 10 menit aja. Tidak banyak kok lah itu soal RPP itu 2-3 lembar selesai. Orang cuma 10 menit kok, ya kan? Pak. Udah Dan buat itu pun nanti ketika Ibu Bapak terseleksi ke tahap selanjutnya, nah itu juga harus pertanggungjawabkan RPP yang Ibu Bapak buat dipresentasikan di hadapan asesor nantinya. Ya, itu saja Bu. Ya baik, terima kasih ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Oh, Bu Wiwin, bagaimana Bu? Masih belum terdengar. Belum terdengar Bu Wiwin suaranya? Iya, speakernya sih sudah. Iya, speakernya sudah unmute. Iya. Ini juga Ibu mau menggunakan headset, bisa dilepas aja Bu. Ya, sambil menunggu Bu Wiwin, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan atau kendala, silakan Bu. Kita ke chat room aja ya Pak. Ya, ke chat room. Di sini pada saat pengisian dokumen penting di rekomendasi atasan di situ keterangannya tidak wajib. Apakah boleh tidak diisi, Pak? Sebentar. Tidak wajib. Saya cek.
Dari Ibu siapa? Banyak banget ini. Iya, Pak. Ini dari Pak Map Suti, Ibu apa Bapak ya? Dari Karangkobong, SDN Karangkobong. Ini tadi sudah saya jawab sampai Bu Ifat di pukul 10.49. Berarti di bawah Bu Ifat, di bawah pukul 10.49. Saya dari bawah, Pak, 10.59. Oh, 10.59. Kepala sekolah, oh iya, kepala sekolah betul. Menjadi pengajar praktik, ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan, semoga lulus menjadi pengajar praktik, kita doakan. Tapi bukan kelas yang saya ajar tahun ini, artinya surat tugas saya kelas 1 RPP, saya kelas 2, bolehkah? Boleh saja, Bu. Boleh. Silakan. Misalnya tugas Ibu sekarang di sekolah dan jenjang serta materi spesifik apa yang Ibu ajarkan, silakan. Bebas aja, Bu. Ya, karena tidak harus saat ini saya mengajar di kelas 2 SMP misalnya kan, tetapi saya membuatnya di kelas 1 SMP ya, tidak mengapa. Silakan. Tidak mesti update mengajar Ibu sekarang di kelas berapa, tidak. Itu tadi kelas RPP, kemudian SKBM yang diupload, ya. Sudah dijawab tadi, Pak ya. SK pengangkatan terbaru saja. Kalau bisa, oke. Seperti saya tadi jelaskan, SK sudah jelas ya. Pengisian dokumen, rekomendasi atasan itu ada keterangan tidak wajib, apakah diisi tidak. Kalau rekomendasi atasan itu wajib, Bu. Ya, rekomendasi atasan itu wajib. Harus ada tanda tangan dan kepala sekolah dan cap sekolah, itu wajib. Kemudian upload RPP, semacam RPP harian dan RPP khusus PAUD TK mau. Tadi RPP saya pikir sudah cukup jelas ya. Ada rambu-rambunya, kemudian tadi saya bocorkan juga tidak terlalu banyak jumlah halamannya serta durasinya juga dimaksimalkan 10 menit. Kemudian sebelum menjadi PNS saya guru bantu swasta ya. Boleh, Bu, silahkan. Di scan aja SK-nya, diparalelkan dengan guru bantu sekolah misalnya kan, atau guru bantu swasta yang dulu Ibu Bapak lakukan. Silakan, nggak apa-apa, untuk menjadi bahan pertimbangan nanti asesor. Ibu berarti, Bapak berarti salah satu syarat menjadi CGP sudah terpenuhi. Batalkan kalau kirim berkasnya, Pak, yang CPP tadi. Oh, Bu Kurnia tidak bisa dibatalkan. Oke, Bu. Nanti di Bu Kurnia di japri saja akun SIM PKB Ibu, supaya nanti saat ini juga sekarang saya bisa nggak ke tim pengembang SIM PKB di pusat untuk membantu meriset akun Ibu membatalkan CPP-nya. Ya, nanti via japri aja ya, Bu, kalau bisa. Bu Kurnia, nanti kalau memang bisa kita infokan, kalau memang tidak bisa juga, ya bagaimana lagi? Setahu saya sih bisa sebenarnya ya kan, ketika Ibu salah mendaftar di CPP dibatalkan itu bisa biasanya. Tapi ini ternyata tidak bisa ya. Oke. Pilihan membatalkan berkas, Pak, mohon arahannya. Oh, tadi Pak Itang itu ada katanya, ada tombol pilihan untuk membatalkan berkas. Bu Anggia bisa menampilkan nggak contoh akun SIM PKB, atau Pak Itang yang masih bergabung bisa share screen di mana tombol untuk membatalkan kiriman berkasnya? Kalau di saya ada, Pak, karena demo. Saya Ada ya? Kalau di saya ada, Pak, karena demo, kan ada resep pendaftaran. Saya Ada khawatirnya nggak? kalau Batalkan. saya nggak tahu kalau di yang aslinya seperti apa, Pak. Saya belum buka juga. Sebentar. Pak Wandi, bulan tadi diarahkan mendaftar CPP aja, jadi pengajar praktek sekalian, ya? Ya, kan sudah close CPP itu, Bu. Kalau nggak salah. Betul. Yang 8 ya. Iya. Yang 90? Sudah close juga, Bu.
Bisa close juga Ya, ya. TPPS 890 itu sudah close. Sudah Oh iya, close. Dia ingin membatalkan karena mungkin sudah close tadi ya. Ya Pak, di sini Ya, juga bisa sama jadi. Pak. Ada yang ingin dia daftar CGP di angkatan 6. Angkatan 6 ya. Nah, sekarang mau daftar di CGP angkatan 8 tapi belum bisa daftar karena datanya tersangkut di angkatan 6, Pak. Itu perlu direset mungkin ya, Pak, dari Oh iya, itu perlu direset. Itu harus direset dulu oleh tim kami. mungkin bisa di Tim pengembangan akun SIM PKB di pusat harus direset dulu. Karena mungkin ketika dia dulu apply CGP angkatan ke-6 tidak dituntaskan proses pendaftarannya. Nah, itu harus kita sisir. Jadi Ibu Bapak CGP yang dulu pada angkatan ke-6 dan sebelumnya mendaftar yang tidak tuntas, jadi masih menggantung itu. Iya betul, Harus Pak. kita riset terlebih dahulu. Nah, ini harus butuh japrian Bu Anggia Iya supaya Pak, tadi kita saya udah teruskan coba ke dan belum tim. ada respon. Mungkin bisa dibantu Pak Wandi juga, Pak. Ke mana? Tadi saya ke Pak Nasir, Pak, ke grup, Pak. Oh, harus melalui timnya. Kalau Pak Nasir nggak respon harus ke timnya. Iya, Pak. Iya, Nanti saya japri Bapak juga ya, Pak ya. Mungkin iya, untuk iya, boleh. Jadi lain nanti juga boleh. ya kalau ada permasalahan seperti ini harus kita teruskan ke tim SIM PKB di pusat supaya juga ada penanganan lebih cepat itu karena ini menyangkut waktu 30 September besok kita harus sudah close sistemnya kan. Jadi seperti tadi Bu Kurnia sama tadi yang CGP di angkatan ke-6 yang ingin apply di angkatan selanjutnya, nah itu harus kita riset dulu. Bapak Ibu silakan, saya sudah share WA grup untuk masing-masing kabupaten kota, sehingga jika ada pertanyaan yang sama atau mengenai kendala kesulitan mendaftar di CGP Angkatan 8, 9, 10 ini bisa langsung diinfokan di WA grupnya masing-masing. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada raise hand? berarti dirasa sudah paham dan sudah siap submit semua nih Bu Anggia, teman-teman kandidat Iya. CGP. Sudah. Saya coba lihat di WA grup, khawatir ada pertanyaan juga. Oke, di WA grup juga katanya sudah pada kirim berkas. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah kirim berkas. Sudah Pak, di WA grup pun sudah tidak ada pertanyaan yang ada di saya. Oh, ada yang respon Bu Ulfa Pauliana, silakan Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin bertanya, Pak. Di sini kan saya sudah submit, Pak. Kemudian yang masalah surat tugas tadi sama kasusnya seperti Pak Intang. Terus RPP saya yang saya unggah itu, Pak, RPP kelas 2, Pak. Tapi saya surat tugasnya di situ, saya mengajar kelas 1, Pak. Bagaimana, Pak? Tidak mengapa, Bu. Tidak mengapa. Nanti tapi itu kalau berbeda permasalahan. Saya pikir tidak ada hubungan yang sangat urgent gitu ya antara SK pengangkatan Ibu sebagai guru dengan RPP, enggak. Tidak, dan Bu. untuk SK-nya itu harus disubmit lagi atau gimana, Pak? Soalnya kan saya surat tugasnya itu untuk tahun ini saja seperti Pak Intang tadi, Pak. Kalau Ibu bisa membatalkan kiriman berkas, kemudian mengunggah kembali kelengkapan berkasnya seperti tadi di SK tadi, silakan lakukan pembatalan kiriman berkas, tidak menghapus semua yang sudah Ibu Bapak tuliskan dan unggah, hanya mengedit pada kiriman berkas SK saja kan? Iya. Ya, silakan. Iya. Oh, artinya kalau RPP tidak usah di ini, Pak? Tidak usah, tidak usah. Tapi saya memasukkannya itu yang bukan 10 menit, Pak. Nggak apa-apa, Pak? Yang 45 menit? Yang 30, kalau kelas bawah itu kan 30 menit, Pak, 1 jamnya. Iya. Yang saya unggah yang seperti itu. Saran saya ya, Iya, Pak.
modifikasi saja menjadi durasi 10 menit gitu ya, dengan item-item yang sudah kami berikan rambu-rambu seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Tetapi kalaupun Ibu udahlah yakin ya kan yang ini aja, asal nanti di hadapan asesor Ibu bisa mempertanggungjawabkan dan mempresentasikannya 10 menit, tidak mengapa. Jadi dikompres waktunya nanti durasi 30 menit menjadi 10 menit, tidak mengapa. Tapi kalau Ibu yakin nanti bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang saya tulis 30 menit tapi dapat saya selesaikan 10 menit misalnya gitu ya, tidak mengapa. Oke, baik Pak. Nanti kalau misalnya bisa diperbaiki, saya perbaiki ya Pak. Baik Bu, mangga Ibu. Terima kasih Bapak informasinya. Iya, Bapak dan Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih merasa belum terjawab? Di raise hand sudah tidak ada, di chat room juga tidak ada, Pak. Sudah tadi terakhir yang... Ya, kalau memang sudah tidak ada, kita kembalikan ke moderator. Oh, ada Pak. Ya. Nih, oh, ada. Ada Pak Ujang Arifin, barusan raise hand. Silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak. Ingin bertanya untuk CGP yang angkatan 8 ini kan kalau tidak salah 20.000 ya, apakah untuk Provinsi Banten terutama saya Kota Serang nih udah mendaftar dan udah menyelesaikan baik kurikulum vitae maupun esai, apakah antri atau bagaimana nih untuk CGP angkatan 8 atau disapu bagi yang kalau kurang memenuhi kuota? Pingin ada gambaran, maksudnya saya kemarin kan di CGP 6 tidak lolos, mudah-mudahan di CGP 8 ini lolos seperti itu. Gambarannya bagaimana seperti itu, beberapa persentase yang sudah mendaftar atau bagaimana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Nggak ada Pak, nggak ada proporsionalitas atau prioritas di setiap provinsi di Indonesia, setiap kabupaten kota terkait dengan CGP yang harus diloloskan atau pengajar praktik yang diloloskan, itu tidak ada. Tetapi ketika ibu bapak semua lolos pada tahap seleksi pertama, lolos pada tahap seleksi kedua, otomatis sudah menjadi calon guru penggerak yang angkatan ke-8 ini nanti dimulai tahun depan. Nggak ada Pak Ujang. Mangga Pak Ujang, silakan lanjutkan kembali yang kemarin angkatan ke-6-nya tidak lolos seleksi tahap pertama atau kedua Pak Ujang? Kalau boleh tahu. Kedua. Kalau pertama itu kan berarti tinggal unggah-unggah berkas kembali ya Pak Ujang ya? Iya. Ya. Udah direvisi gitu esainya juga kan, sesuai dengan kemampuan diri kan gitu. Ya, itu tadi Pak, Ibu Bapak yang hadir di virtual meeting ini, saya kasih sedikit tips dan triknya, bocorannya. Jadi, gimana? Apa yang Ibu Bapak tuliskan di lembar esai, pahami betul. Karena asesor akan menanyakan apa yang Bapak Ibu tuliskan di lembar esai. Ya. Jadi setiap individu atau setiap kandidat CGP tentunya berbeda-beda permasalahan, kasustik, situasi negosiasi sekolah dan kelas ibu bapak tentunya. Nah itu yang akan menjadi substansi pertanyaan oleh para asesor nantinya. Apa yang ibu bapak tuliskan, apa yang ibu bapak unggah, ya kan, dan itulah yang akan ditanyakan oleh para asesor. Sudah cukup ya, Pak Ujang? Cukup Pak, semoga lulus. Semoga lulus ya. Sudah daftar alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Ujang. Ya, kalau tahu dipanggil siap. Siap, ya. Apa, tetap berjuang di 9 dan ke-10. Silakan, ada lagi pertanyaan dari Bu Ifat. Silakan Bu Ifat. Sudah saya unmute, Bu. Ya, tahun kemarin Ifat kan ikut CPG angkatan 7, tapi tidak lolos. Nah, kemarin ini di detik-detik terakhir sudah mengisi berkas, sudah mengisi semua gitu, tinggal upload berkas saja yang belum. Kebetulan kemarin ada surat
CPG ini Pak yang Zoom meeting dari Bapak Kepsek. Jadi itu tinggal melanjutkan saja ya. Karena besok kan terakhirnya tanggal 30. Yang saya tanyakan lagi nih untuk masalah RPP Pak. RPP itu langsung di-upload 3 berkas itu apa dalam 1 berkas yang nantinya kan dipertanyakan 10 menitnya itu apa kita rombak lagi gitu jadi disederhanakan lagi gitu versi saya sendiri gitu. Iya Bu, terkait RPP ini sudah saya tadi infokan berulang-ulang bahwa ya jadi Ibu kompres kembali RPP-nya menjadi sekitar 10 menit saja ya. Termuat atau tercantum sesuai dengan panduan yang diberikan oleh sistem. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di dalamnya ada RPP yang sudah Ibu Bapak tuliskan biasa di sekolah, banyak sekali ada langkah-langkah pembelajaran, misalnya kan tujuan pembelajaran sampai penilaian dan evaluasi. Silakan Ibu masukkan ke langkah yang mana, panduan yang mana. Nanti itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan asesor ketika lolos seleksi tahap kedua, wawancara dan penyampaian RPP. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan asesor. RPP yang Ibu Bapak buat dengan nanti hasil persentasenya itulah yang akan dinilai oleh asesor. Jadi Ibu jangan berkecil hati, siapapun itu yang belum misalnya lolos berarti ada sesuatu yang kurang misalnya kan, ya kita sempurnakan. Ya, RPP itu Ibu sesuaikan dengan panduan yang diberikan oleh sistem saja. Itu saran saya, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ibu sudah ini ya, belum kirim berkas ya? Iya Pak, kebetulan saya kan SK-nya berarti masih SK honor ya Pak ya, Iya, karena masih nggak apa-apa. belum keluar. Berarti masih SK honor ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Ya, Bapak. selamat berjuang Ibu, tetap semangat. Ya Pak, ada pertanyaan di chat room Pak. Katanya dari Bu Supiah, izin bertanya, kemarin saya nggak lulus angkatan 7, hanya tidak tahu tidak lulusnya di tahap berapa. Mungkin Bapak Ibunya ingin mendaftar, apakah bisa mungkin ya Pak? Oh, Tidak lulus. kalau angkatan kemarin berarti kan angkatan 7 itu tidak lolos bisa mendaftar kembali. Silakan sekarang cek akun SIMPKB-nya, klik tombol daftarnya, ikutin langkah-langkahnya. Kemudian seperti biasa yang tadi Bu Anggia paparkan, sampai dengan mengisi esai lengkap dengan kurikulum vitae-nya, lalu kirim berkas. Jadi kalau memang Ibu tidak tahu di angkatan berapa Ibu tidak lolosnya, berarti Ibu kalau tidak ada informasi dan notifikasi di akun SIM PKB-nya, berarti Ibu tidak lolos tahap seleksi 1 dan tidak lolos di tahap seleksi 2. Gitu. Setahu saya, karena saya bukan asesor, tahap seleksi 1 itu adalah tahap penyeleksian semua berkas, dokumen, dan pendukung. Kemudian nanti seleksi keduanya wawancara dan tadi penyampaian RPP yang sudah Ibu Bapak tulis. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk PNS, itu upload SK KBM atau SK golongan terakhir Pak? Untuk PNS. Ini aja, SK keseluruhan menjadi guru. Kan dimintanya persyaratan lama mengajar kan? Iya, betul Nanti Pak. di situ diketahui dari SK terakhir pengangkatan sebagai guru dan SK keseluruhannya. Misalnya di SK pangkat terakhir guru muda atau guru madya ya. Kemudian ada lagi SK kalau di swasta misalnya kan dilampirkan, kemudian menjadi guru P3K atau PNS-nya sudah berapa dilampirkan tidak masalah, tidak mengapa. Untuk pertanyaan terakhir di room chat ini, untuk setelah lulus seleksi tahap 1 administrasi, apakah simulasi yang dilaksanakan menggunakan RPP yang kita upload di sistem? Betul ya Pak?
Betul, itu yang akan diujikan atau dipresentasikan di hadapan asesor nantinya, yaitu RPP yang sudah Ibu Bapak unggah ke sistem. Oke, baik. Sudah direm chat, sudah tidak ada pertanyaan. Bapak dan Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Fitri Astar. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Wandi dan Bu Agia. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudah sampai di akhir acara ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari paparan dan penjelasan para narsum tadi dapat membuat Bapak Ibu semakin yakin untuk mendaftar dan sampai ke submit berkas-berkas untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, agar program PGP khususnya angkatan 8, 9, dan 10 nantinya dapat terselenggara dengan lancar, sukses, Bapak Ibu kandidat bakal calon guru penggerak juga digunakan dalam proses pendaftarannya sampai selesai. Mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT untuk kelancarannya. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mohon bantuan Bapak host, mungkin kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Boleh. Bisa dibuka kameranya dan berikan pose terbaiknya. Bapak Andri ya, bantu Pak untuk foto bersama. Ya, saya hitung untuk slide 1 ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik Ibu Fitri, silakan. Sudah selesai Bu Fitri. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan hingga selesai. Kami selaku penyelenggara kegiatan mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah bisa meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir di chatroom ya, Bapak Ibu. Tautannya ada di sana. Ya, sudah Bu, sudah daftar. Ya, baik. Hadir. Terima kasih Bapak. Ya, izin lab ya. Ya, silakan. Coba.